anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan belajar tentang benua Amerika. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk materi kali ini kita akan belajar tentang benua Amerika. Benua Amerika pertama kali ditemukan oleh penjelajah dari Eropa bernama Christopher Columbus pada tahun 1492 yang mendarat di Pulau San Salvador bagian dari Kepulauan Bahama. Penjelajahan lain yang berjasa mempopulerkan benua baru ke benua Eropa adalah Amerigo Vespucci, seorang bangsawan dari Italia. Untuk mengenang jasa-jasa Amerigo Vespucci, namanya diabadikan sebagai nama benua, yaitu benua Amerika. Amerika merupakan benua dengan luas yang besar dan membentang dari bagian utara sampai selatan. Benua ini disebut sebagai benua baru. Wilayahnya terdiri dari Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Letak benua Amerika cukup berjauhan dengan benua lain seperti Eropa, Asia, dan Afrika karena dikelilingi oleh banyak wilayah samudra yang luas. Beberapa negara maju yang terkenal di dunia seperti Amerika Serikat, Kanada, Brazil, Meksiko, dan Chili ada di benua Amerika. Selanjutnya kita akan belajar tentang luas, letak, dan batas benua Amerika. Amerika adalah benua terbesar kedua yang terletak di belahan bumi sebelah barat. Secara astronomis, benua ini terletak antara 80 derajat lintang utara sampai 56 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 36 derajat bujur barat. Bentuk wilayahnya yang memanjang ini seolah-olah menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Luas wilayah daratannya mencapai kurang lebih 41.825.581 km persegi atau sekitar 28,1% dari seluruh luas wilayah daratan dunia dengan batas-batas. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Arktik dan kawasan Kutub Utara, di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik dan sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Samudra Pasifik. Kita lanjutkan dengan bentang alam Amerika. Bagian barat wilayah benua Amerika didominasi oleh barisan pegunungan yang memanjang dari Alaska di utara hingga ujung Amerika Selatan di selatan. Pegunungan yang utama adalah Rocky Mountains di wilayah Amerika Utara dan Cordilleras de Los Andes di wilayah Amerika Selatan. Puncak tertinggi adalah Gunung Aconcagua yang lebih 6.960 meter yang terletak di Argentina. Pegunungan di bagian barat termasuk deretan pegunungan Sirkum Pasifik. Daratan rendah yang terkenal, misalnya daratan rendah di sekitar aliran sungai Mississippi, Amerika Utara, dan dataran rendah di sekitar aliran sungai Amazon, Amerika Selatan. Di bagian tengah benua ini, atau di Amerika Tengah, ditemukan plato, depresi, serta tanah genting, misalnya plato tengah kurang lebih 2.500 meter, bagian dari pegunungan Mesa Sentral. Tanah genting ditemukan di wilayah Panama. Danau utama adalah Great Lakes atau Danau Superior, Huron, Michigan, Ontario, Erie, merupakan danau terbesar di dunia. Sungai-sungai utama yang mengaliri di wilayah benua ini adalah Sungai Missouri, Mississippi, Sungai Rio Grande, Sungai Colorado, Sungai Hudson, Sungai Amazon, Sungai San Juan, dan Sungai Parana. Titik terendah di benua Amerika adalah Death Valley.
kurang lebih 86 meter di bawah permukaan laut. Sekarang kita akan mempelajari tentang iklim di benua Amerika. Wilayah benua Amerika yang bersifat meridian menjadikan benua ini memiliki semua jenis iklim matahari. Yang pertama adalah iklim tropis. Iklim tropis terdapat di kawasan Amerika Selatan, tepatnya di kawasan lembah Amazon di Brazil. Yang kedua adalah iklim subtropis, terdapat di kawasan Amerika Serikat, Amerika Utara, dan di kawasan Argentina atau Amerika Selatan. Yang ketiga adalah iklim dingin. Iklim dingin terdapat di bagian utara, yaitu di Alaska atau Amerika Serikat, dan bagian utara Kanada. Selain itu, terdapat juga iklim kontinental di bagian tengah benua, baik di wilayah utara maupun di wilayah selatan. Serta terdapat juga iklim laut di kawasan Amerika Tengah, khususnya di Kepulauan Karibia dan di wilayah-wilayah sepanjang pantai. Sekarang kita lanjut tentang sosial budaya Amerika. Di bagian utara terdapat bangsa Indian dan Eskimo. Bagian selatan dihuni bangsa Inka dan beberapa suku menghuni wilayah tengah. Bangsa Inka di Peru, bangsa Aztec di Meksiko, dan Sebse di Kolombia memiliki kebudayaan tinggi. Setelah kedatangan bangsa Eropa dan migrasi bangsa Asia, terutama dari ras Mongoloid, penduduk benua ini makin beragam ras, juga bahasa dan agamanya. Wilayah dengan penduduk terpadat adalah Amerika Selatan, yaitu di wilayah Argentina, Brazil, Kolombia, dan lain-lain. Sebagian besar penduduk Amerika Tengah dan Selatan adalah pemeluk Katolik Roma. Di wilayah utara, sebagian besar penduduk adalah pemeluk Kristen Protestan. Bahasa yang digunakan secara resmi adalah Inggris dan Prancis, namun beberapa bahasa lain juga dapat dijumpai seperti bahasa Spanyol dan Italia. Sekarang kita akan mempelajari tentang perekonomian di benua Amerika. Ingatlah bahwa negara-negara di Amerika Utara sudah tergolong negara maju. Kegiatan industri dan perdagangan menjadi penopang penting dalam perekonomian negara-negara di kawasan tersebut. Dalam kegiatan agraris pun seperti pertanian, peternakan, dan perikanan, konsep dan peralatan modern telah diterapkan. Selain itu, kegiatan pertambangan dan pengolahannya juga berperan penting. Sebaliknya, beberapa negara di Amerika Selatan masih tergolong sebagai negara berkembang. Perekonomian didukung oleh kegiatan pertanian dan perikanan serta pertambangan. Kita lanjut pelajaran kita hari ini dengan karakteristik benua Amerika. Karakteristik benua Amerika yang dapat membedakan dengan benua-benua lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat deretan pegunungan besar yang memanjang dari ujung utara yaitu pegunungan Rocky sampai ujung selatan yaitu pegunungan Andes. Yang kedua, memiliki semua jenis iklim baik matahari maupun iklim fisik karena benua Amerika terletak membujur dari ujung utara sampai ujung selatan mendekati kutub bumi. Yang ketiga, terdapat air terjun tertinggi di dunia, yaitu air terjun Angel atau Angel Falls di Venezuela dengan ketinggian kurang lebih 979 meter, dan Yosemite Falls kurang lebih 739 meter di Amerika Serikat. Yang keempat, terdapat daratan rendah dengan hutan tropis dan wilayah sungai terluas yaitu hutan Amazon dan sungai Amazon. Yang kelima, memiliki dua air terjun terbesar di dunia yaitu air terjun Niagara, air terjun Guiana, Brazil. Yang keenam, terdapat ngarai terbesar di dunia yaitu Grand Canyon yang meliputi wilayah Colorado, Utah, New Mexico, dan Arizona.
Yang ketujuh, memiliki pusat industri perfilman terbesar di dunia yang terdapat di Hollywood, negara bagian California, Amerika Serikat. Sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.